Shalom Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari baru, sukacita dan ucapan syukur tentu saja kita naikkan di hari yang baru ini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua menikmati anugerah Tuhan, secara khusus menikmati bagian dari sabda firman Tuhan sebelum kita memulai hari kita. Kembali saya ingin mengajukan pertanyaan buat kita semua sebelum kita membaca ayat firman Tuhan. Pernahkah kita merasa kecewa? Apa yang membuat kita merasa kecewa? Kemudian siapa yang biasanya membuat kita merasa kecewa? Berkaitan dengan pertanyaan ketiga, bisa siapa saja, tapi pada umumnya pihak atau pribadi yang membuat kita merasa kecewa adalah orang-orang yang kita harapkan punya standar tertentu, punya kriteria tertentu, punya kapasitas tertentu, tetapi ternyata memberikan perlakuan, perbuatan, tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya kita kecewa. Siapa figur itu? Bisa siapa saja. Bisa orang tua kita, bisa saudara kita, bisa tetangga kita, bisa pemimpin kita, bahkan bisa pendeta kita, bisa pemimpin rohani kita. Karena kita memasang standar dan harapan yang sekian, tetapi kita mengalami dan merasakan pengalaman kenyataan yang sekian. Akhirnya kita merasa kecewa. Tidak jarang orang menjadi malas beribadah, orang jadi enggan bersekutu, orang jadi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang Kristen karena kecewa. Kecewa kepada saudara seiman, kecewa kepada pemimpin rohani, bahkan ada di antaranya yang kecewa kepada gereja. Kekecewaan seperti ini adalah hal-hal yang bisa menghambat kita untuk bertumbuh di dalam perjalanan iman kita. Lantas bagaimana supaya kita tidak dihentikan, tidak dihalangi, tidak diserap energi kita oleh kekecewaan? Nasihat firman Tuhan dari teks yang sama yang saya baca beberapa hari yang lalu, yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 yang mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Lagi Rasul Petrus mengingatkan kepada kita supaya orang percaya itu fokus kepada Yesus, lalu kemudian menjadikan Yesus sebagai figur teladan utama di dalam kehidupan. Semua orang yang ada di sekitar kita punya potensi untuk membuat kita kecewa, sekalipun itu adalah pemimpin rohani, bahkan seorang pendeta sekalipun. Karena manusia terbatas dengan segala kekurangan dan kapasitas serta pergumulan pribadinya punya celah untuk membuat kita kecewa. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan figur, mengidolakan figur manusiawi, sekali lagi kita punya potensi untuk dibuat kecewa dan akhirnya kita tidak maju. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita menjadikan Yesus Kristus sebagai figur teladan, sosok yang harus kita pandang setiap saat, setiap waktu. Saya punya banyak potensi untuk membuat Bapak Ibu kecewa. Orang-orang di sekitar kita punya banyak potensi untuk membuat kita kecewa. Tapi kalau Yesus yang kita pandang, kalau Yesus yang kita perhatikan, kalau perhatian kita fokus kepada Yesus, saya yakin kita tidak akan pernah kecewa. Ketika Yesus menjadi fokus kita, ketika Yesus menjadi sumber teladan dan inspirasi kita, kita akan terus maju tidak peduli apa yang terjadi. Jadikan Yesus sebagai figur teladan dalam kehidupan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena Dia Tuhan, Dia sempurna, Dia memberikan teladan yang maksimal, teladan yang ideal di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh, berjalan di dalam perjalanan iman, di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu karena kami diizinkan untuk melihat firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menolong kami bertumbuh, berjalan di dalam perjalanan iman kami menuju kedewasaan. Berkat-Mu, anugerah-Mu atas jemaat semua, yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang kekurangan Tuhan cukupi, yang sedang punya pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.